Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan kalian semua yang menonton video ini. Video kali ini berbeda dari video-video yang sebelumnya, di mana aku mengajak kalian jalan-jalan, ngeliat pemandangan dan kota di Eropa. Kali ini aku pengen menceritakan tentang pengalaman aku yang pernah tinggal di Porto dalam perspektif sebagai muslimah ya, atau sebagai khususnya muslimah yang menggunakan hijab seperti itu. Porto adalah salah satu kota di Portugal. Dia deket banget sama Braga, sekitaran 1 jam aja, 1 atau 1,5 jam gitu naik bis atau naik kereta. Kemudian 3 jam dari ibu kota Portugal, yaitu Lisbon. Aku menghabiskan waktu 6 bulan di Porto dan berkuliah di Universidade do Porto. Kemudian ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa jadi menarik dan bisa jadi sesuatu yang akan jadi pelajaran juga buat teman-teman yang mendengarkan. Mungkin pernah dengar, pernah mengalami, atau mungkin pernah mengalami di negara lain. Silahkan boleh tulis di kolom komentar, dan aku akan dengan senang hati akan membaca setiap komentar dari teman-teman. Karena Porto tuh nggak se-internasional dari Lisbon ya. Kalau kita lihat di Porto tuh kebanyakan orang-orangnya orang Portugal, bener-bener penduduk Portugal asli, atau orang Brazil juga sih. Jadi nggak se-internasional yang ada di Lisbon. Dan ini yang membuat aku agak susah ya menemukan orang-orang yang berhijab juga, muslimah yang berhijab. Jarang sekali aku temukan. Dan bahkan dalam 1 bulan pertama tuh aku nggak jumpa atau nggak ketemu sama muslimah yang sama-sama berhijab. Dan ada beberapa momen di mana itu aku jalan sama temanku, orang Indonesia juga. Terus mereka kayak ngeliatin hijabku gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin terlihat aneh atau bagaimana di mata mereka. Aku nggak bisa baca pikiran orang. Tapi itu yang aku alami. Tapi nggak ada tindakan yang negatif dari mereka, dari orang-orang Portugalnya sendiri ya, alhamdulillah. Atau tindakan yang tidak menyenangkan. Dalam hal fasilitas beribadah kayak masjid atau tempat sholat, khususnya tempat sholat di fakultasku ya. Aku kuliah di fakultas namanya FLUP, FLUP. Aduh, itu pakainya bahasa Portugis, aku lupa kepanjangannya. Intinya semacam fakultas ilmu budaya lah ya kalau di Indonesia. Terus atau fakultas bahasa dan seni, seperti itu. Terus sayangnya di universitas kami dia nggak menyediakan tempat sholat, ruangan. Biasanya bukan hanya untuk sholat ruangannya, tapi ruangan itu dikhususkan untuk berbagai macam agama untuk melakukan ibadahnya. Biasanya kalau di Eropa. Tapi tolong komentar kalau aku salah ya. Dan kebetulan kalau di Porto mereka nggak menyediakan ruangan tersebut. Jadi waktu itu aku sama temanku sholat di kantin pula, perpustakaan. Dan di perpustakaan itu kan senyap, jadi bisa lebih konsentrasi lah ya, bisa lebih fokus gitu. Dan pada suatu ketika temanku itu lagi sholat, terus ada beberapa gerombolan mahasiswa lain yang datang. Ketika salah satu dari gerombolan mahasiswa itu lihat temanku yang lagi sholat, dia langsung kayak gitu. Jadi mungkin mereka tahu ya, oh ini orang lagi ibadah. Jadi dia nyuruh teman-teman yang lain, teman-temannya untuk stay silent, untuk jangan berisik gitu. Dan mereka ramah, alhamdulillah. Kemudian kalau masjid ada, masjid yang paling besar itu di sekitar deket sama stasiun kereta api pusat atau apa ya, lupa aku. Intinya yang besar itu kalau aku nggak salah cuma 1 yang mereka menyediakan sholat Jumat. Ada 1 lagi, jadi namanya tuh Center of Islamical
atau Islamic culture gitu di daerah namanya Heroismo kalau aku nggak salah, agak-agak lupa aku. Terus kalau di bagian toko halal kebanyakan yang jual orang-orang India, orang-orang Pakistan, Bangladesh kayak gitu ya. Jadi boleh ditemui, maksudnya bisa ditemui, cuma agak susah juga, nggak sebanyak yang aku bayangkan waktu itu gitu. Jadi agak struggle juga untuk menemukan toko halalnya. Poin ketiga, ini penting sekali buat teman-teman yang mungkin bahkan punya kesempatan untuk liburan di Eropa. Jadi untuk kedai makanan halal, waktu itu aku pernah punya pengalaman beli makanan kebab atau pizza kebab gitu. Jadi pizza terus di atasnya daging kebab. Teman-teman harus coba sih, itu enak banget. Jadi ada satu kedai makan, toko makan warung, namanya Porto Halal Food. Dalam pikiran kita ya udah alhamdulillah ya, halal, berarti mungkin menunya halal semua. Ternyata enggak, kita harus benar-benar lihat deskripsi dari setiap menu ya. Itu sangat-sangat penting. Ketika aku order 2 pizza waktu itu, ternyata satu pizzanya itu dia ada daging ham. Nah aku baru tahu kalau daging ham itu adalah daging babi. Aku nggak tahu bagian perut, bagian paha, aku nggak paham, intinya bagian dari babi lah ya, kayak gitu. Terus aku pikir semua yang dijual di toko itu atau warung itu halal, ternyata enggak juga. Bahkan mereka juga menyediakan minuman beralkohol dan daging-daging yang lain. Seperti itu, aku juga kaget. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada kesempatan untuk pergi ke Eropa dan memang kita perlu memperhatikan halal haramnya ya. Maksudnya kehalalan daging yang kita makan, apalagi yang kayak daging ayam, daging sapi, yang daging merah lah ya, itu atau apapun lah yang kita makan, khususnya lebih kritis nih karena daging. Itu kita harus benar-benar bertanya dan kita harus lihat deskripsi menu makanan yang kita makan, seperti itu. Jadi walaupun dia ada tulisan halal, bisa aja mereka menjual daging-daging yang lain atau menjual minuman yang lain. Poin terakhir, nomor 4. Ini sering juga karena aku sekarang lagi berpuasa merayakan Ramadan di sebuah negara namanya Luxembourg. Luxembourg, kalau teman-teman nggak tahu, aku juga akhir-akhir ini baru tahu. Negara kecil di tengah-tengah, jadi dia diapit oleh Belgia, Prancis, sama Jerman. Dan Luxembourg adalah negara terkaya nomor 1 di dunia. Terus balik lagi ke poin yang tadi, jadi muslimah di Porto adalah banyak sekali orang yang mengira bahwa aku itu orang Malaysia atau yang berhijab itu orang Malaysia. Aku nggak tahu ya kenapa ya. Aku jadi berpikir juga, bahkan ketika aku di sini ya, banyak banget orang-orang Bosnia di sini yang muslim, dari Bosnia, dari Montenegro, dari Kosovo, banyak. Mereka juga berpikir aku dari Malaysia gitu, dibandingkan mereka berpikir aku dari Indonesia. Entahlah, aku juga nggak paham kenapa. Tapi perspektif yang baru. Jadi mungkin karena looknya atau karena persamaan muka ya, sama. Aku juga nggak paham. Seperti itu dari 4 poin yang aku jabarkan. Tapi selama ini alhamdulillah nggak pernah mengalami hal-hal buruk. Terima kasih udah menonton video ini dan semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau mungkin mau cerita pengalaman teman-teman masing-masing di negara yang berbeda pula. Ya. Ramadan Karim buat kita semua.
yang muslim dan yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini lancar dan berkah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.